Meskipun dalam mimpi, aku tidak menyangka berubah menjadi beruang hitam pembunuh. Saat aku masih bingung, terdengar suara mekanis di kepalaku. Dalam waktu yang ditentukan, bunuh target di dekatmu atau mati. Tetap akan mati. Situasinya memang seperti ini. Aku dikurung di dalam kandang kebun binatang. Menjadi seekor beruang hitam yang dikurung orang. Melihat tubuh beruangku yang penuh bulu hitam, aku ingin meminta tolong pada orang-orang di sekitar. Tapi mulutku hanya bisa mengeluarkan suara raungan. Di luar kandang, seseorang menunjuk ke arahku. Beruang hitam yang menakutkan. Sepertinya ingin menyerang orang, apa harus dieksekusi? Segera bunuh saja. Belum tentu akan menyerang orang. Aku mendengarnya. Baik, baik, baik. Dalam 3 hari aku pasti membunuhmu. Dalam hati aku berpikir demikian. Sambil mencari cara untuk kabur. Persis seperti plot di dalam novel. Bagaimana beruang hitam melarikan diri dari kebun binatang. Dan bagaimana pergi ke komplek perumahan, semuanya dilewati begitu saja. Sepertinya harus cari cara sendiri. Saat itu, pintu besi di belakang mengeluarkan suara. Seorang penjaga masuk membawa sapu untuk membersihkan area. Dia membelakangiku tanpa ada kewaspadaan sedikitpun. Sepertinya ini adalah kesempatan beruang hitam untuk kabur. Aku menerjang ke arahnya dengan cepat. Menjatuhkan penjaga itu dan berlari menerjang pintu besi. Suara manusia terdengar dari belakangku. Beruangnya memakan orang. Beruangnya memakan orang. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Aku hanya ingin melarikan diri. Saat itu aku menyadari, meski depan kandang sudah penuh orang. Tapi tidak ada staf lain yang datang menghentikan aksiku. Semua orang dengan kompak berteriak. Beruang hitamnya mau makan orang. Tapi gerakan mereka sangat tenang. Hanya mata mereka yang serempak menatapku. Aku berlari keluar dari kandang. Sampai di area pengunjung. Tapi setelah aku keluar, orang-orang itu menjaga jarak. Sampai pengunjung yang berteriak itu mulai lari berhamburan. Petugas kebun binatang yang membawa senjata datang terlambat. Tapi aku sudah lama keluar dari kebun binatang. Mengikuti arah yang ditentukan, aku sampai di komplek tujuan. Di saat aku menginjakan kaki di komplek itu, suara mekanis aneh itu terdengar lagi. Aku tak bisa menahan diri untuk merinding. Lagi pula, bukankah begitu? Penjahat di novel itu seperti menggunakan ceak. Setidaknya dia bisa menindas manusia biasa. Ditambah lagi dengan berbagai kemampuan yang tidak masuk akal. Polisi juga selalu datang terlambat. Karena di balik itu semua ada sistem yang mengatur. Yang lebih keterlaluan adalah setelah suara mekanis itu muncul. Informasi tentang penghuni kompleks itu muncul di benakku. Total ada 21 penghuni. 15 pria dan 6 wanita. Aku tahu semua informasi tentang mereka di luar kepala. Meskipun tahu ini hanya permainan. Tapi saat harus membunuh orang, aku tetap bergelut dengan diriku sendiri cukup lama. Pada akhirnya, aku membulatkan tekad. Aku harus sebelum polisi tiba. Membunuh sebanyak mungkin penghuni kompleks. Agar bisa mendapatkan bukti. Membuka kemampuan dan memenangkan permainan. Aku memilih satu gedung apartemen secara acak. Aku tidak menyangka saat hendak masuk. Aku melihat pemandangan yang sangat konyol. Padahal katanya ini gedung apartemen tua. Malah punya kunci sidik jari yang canggih. Menurut alur cerita di novel, ini pasti rumah si tokoh utama. Penjahat di novel itu terekspos karena terus mencoba menekan kunci sidik jari. Aku tidak sebodoh itu untuk mengekspos diriku sendiri. Jadi, aku menutupi lubang intip pintu dengan selotip. Lalu langsung menutup pintu di seberangnya. Rumah yang tidak memiliki pintu keamanan. Itu hanyalah pintu standar. Benar saja, ada suara dari dalam rumah. Siapa? Aku tidak bicara dan terus mengetuk pintu. Sembari mengawasi pergerakan pintu keamanan di belakangku. Jika tokoh utamanya keluar, aku akan langsung menyerangnya. Saat pintu di depanku terbuka, aku tidak ragu sedikitpun. Aku melancarkan serangan pukulan keras. Pria itu bahkan tidak sempat bersuara dan langsung pingsan oleh pukulanku. Aku melompati pria yang jatuh ke lantai dan bergegas menuju kamar tidur. Aku ingat istri dan anaknya ada di dalam kamar tidur. Inti dari serangan mendadak adalah memberikan kerusakan maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Namun ternyata seorang wanita masih tertidur lelap di atas tempat tidur. Suasananya sangat damai. Meski tahu mereka hanyalah NPC. Pemandangan seperti ini tetap membuatku sedikit ragu untuk bertindak. Saat aku masih ragu, rasa sakit yang hebat tiba-tiba muncul.
Aku merasa tubuhku seolah terkoyak. Aku tak bisa menahan diri untuk meronta. Lalu seketika pandanganku gelap dan aku kehilangan kesadaran. Setelah Dongwen sadar kembali, dia terpaku melihat pemandangan bak neraka di depannya. Seluruh ruangan berlumuran darah segar. Aku menatap tanganku sendiri dengan tak percaya. Apakah semua ini aku yang melakukannya? Meskipun tahu ini hanyalah novel. Dan orang-orang ini palsu. Namun hal ini tetap membuatku merasa ngeri dan takut. Tapi tak lama kemudian, rasa haus akan darah yang tak bisa dijelaskan. Tanpa sadar langsung menyerang pikiranku. Hal ini membuatku ingin kembali membunuh. Lalu suara sistem yang dingin terdengar tepat waktu. Telah membunuh 3 orang. Tersisa 18 penyintas. Waktu kedatangan polisi ditunda 60 menit. Membuka kemampuan memanjat. Saat itu, aku melihat pemandangan di luar jendela. Seolah terrefresh, tiba-tiba mulai turun salju. Polisi yang berada di tangan karakter utama. Alasan mengapa mereka belum sampai adalah karena turun salju. Aku mengeluarkan ponsel mereka. Ingin tahu apakah bisa menggunakan pesan untuk memancing tokoh utama membuka pintu. Namun tiba-tiba teks itu berubah menjadi simbol yang kabur dan tidak jelas. Sepertinya aku belum membuka kemampuan membaca. Saat aku sedang bingung memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang harus dilakukan? Pintu keamanan terbuka. Seorang wanita menjulurkan kepalanya, tatapannya menembus pintu yang terbuka dan bertemu denganku. Suasana seketika menjadi tegang. Dengan penuh ketakutan dan keputusasaan, dia langsung menutup pintunya tanpa ragu. Menutup pintu besar, tamatlah. Ketahuan. Situasi darurat. Setiap posisi memiliki strategi masing-masing. Tidak perlu membuang tenaga untuk mengetuk pintu keamanan. Berjalan ke pintu depan lalu duduk. Karena sudah berlangganan, fitur tambahan terbuka. Tidak tahu nantinya ada nenek Zhang yang akan keluar. Aku tidak mengerti kenapa dalam cuaca bersalju ada yang keluar. Juga tidak paham logika di balik keluar saat badai salju seperti ini. Pokoknya duduk dan tunggu saja. Sepertinya tokoh utama mengirim pesan, lampu di sekitar mulai menyala. Banyak orang berdiri di depan jendela, mengintip keluar. Mereka sedang mencari jejakku. Berbagai suara bising masuk ke telingaku, pada dasarnya hanyalah dialog NPC biasa. Protagonis memperingatkan peran pendukung untuk tidak percaya. Aku mendengarkan mereka berdebat dengan sengit. Sambil membatin betapa dinginnya cuaca. Andai saja bisa merokok sebatang rokok. Tak lama menunggu, di jarak puluhan meter. Tiba-tiba muncul seorang nenek berusia 60-an. Aku mengucek mata cukup lama tapi tetap tak tahu dari mana dia muncul. Tadinya berniat menunggu sampai dia mendekat beberapa langkah lagi. Saat baru hendak bangkit, tiba-tiba terpikir. Kalau Xiaoyo keluar sekarang, bukankah bakal merepotkan? Jauh dari sini sepertinya lebih menguntungkan. Jadi aku menunggu sampai pemuda yang antusias itu muncul di pandanganku. Barulah perlahan-lahan berlari keluar dari gedung apartemen. Menuju pos penjagaan. Protagonis berdiri di balkon dan berseru memberi peringatan. Meskipun aku tahu ini adalah alur ceritanya, aku tak bisa menahan diri untuk memutar bola mata ke arahnya. Anak muda yang benar-benar nakal, selalu saja sibuk mencari kesusahan untuk diri sendiri. Kau tunggu saja. Jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Waktu berlalu. Kali ini aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk kabur. Langsung mengejar mereka dan menggigitnya di tengah salju. Anehnya, perasaan lapar kali ini sudah sirna saat aku sedang menggigit mereka. Setelah aku memakan mereka berdua, aku merasa tubuhku menjadi jauh lebih ringan. Kekuatanku sepertinya juga telah meningkat. Aku mengerti. Ini adalah kekuatan aturan yang sedang bekerja. Aku pun menjadi semakin menyerupai manusia. Aku membuka mulutku. Suara raungan yang tadinya samar dan tidak jelas mulai berubah menjadi suara manusia. Bagus, dengan begini aku bisa mengetuk pintu lebih banyak lagi. Aku melirik kamar si protagonis. Lalu melangkah masuk ke gedung apartemen lainnya. Sebelum menghadapi protagonis, aku harus mengumpulkan kekuatan yang cukup. Karena sudah memiliki kemampuan untuk berbicara, aku dengan mudah menipu beberapa keluarga warga. Seiring semakin banyaknya orang yang kumakan, perasaan gelisahku pun perlahan mulai menghilang. Bahkan aku merasa diriku semakin lama semakin mirip manusia. Pada saat yang sama, aku juga bisa memahami pesan-pesan yang ada di ponsel itu. Memudahkanku untuk mengetahui pergerakan warga lain di kompleks ini. Terkait insiden makan orang yang semakin banyak ini. Petugas sudah tiba, baru akan datang setelah 3 jam lagi. Aku mengelap sepatuku bersih-bersih. Sekarang, selain bagian kepalaku yang masih kepala beruang, sendi lainnya sudah tak berbeda dengan manusia. Sekarang aku bisa pergi menemui sang protagonis.
Rumahnya terlihat seperti benteng yang diperkuat. Satu-satunya tempat untuk masuk hanyalah lewat jendela. Tapi aku tahu, begitu aku memanjat dari luar, protagonis akan lari ke rumah hantu di lantai 3. Tapi justru itulah yang kuinginkan, mengusirnya keluar rumah. Semuanya berjalan sesuai alur cerita. Protagonis lari keluar rumah, lalu bersembunyi di lantai 3. Di lantai ruang tengah itu, aku berdiri menatap peta kecil di dinding, menunggu suara yang merekam dokumenter itu, tepat untuk menyambut sang protagonis, lalu memberikan serangan fatal. Lingkungan kecil ini hanya punya sedikit penghuni. Sangat tidak masuk akal. Aku menyusuri jalan untuk melihat apakah masih ada jalan keluar ke dunia luar. Meskipun terasa bisa melihat jalanan di sekitar. Tapi saat aku ingin melangkah lebih jauh, dinding tak terlihat yang aneh akan muncul. Aku sadar di lingkungan kecil ini, semua orang sebenarnya adalah tawanan. Setelah mempelajari informasi ini, aku berdiri di level permainan, yaitu pintu masuk lantai 3. Tapi kejadian setelahnya benar-benar di luar dugaanku. Pintu lantai 3 terbuka lebar seolah memancingku masuk. Aku tahu begitu aku masuk, hantu dan monster di dalamnya akan menyerangku. Setelah aku bereaksi, setelah sang protagonis membunuh gadis kecil itu, seluruh cerita pun berakhir. Mungkin saat itulah aku bisa pergi dari sini. Memikirkan hal itu, aku pun menerobos masuk tanpa ragu. Aku bisa dengan mudah menghindari hantu dan monster, tanpa hambatan. Lalu dengan cepat membalas serangan. Setelah itu aku tak buang waktu memakan mereka. Aku berlari ke dapur mengambil pisau dapur di meja. Berdiri tepat di hadapan protagonis. Gadis kecil itu bersembunyi di sudut ruangan ketakutan sampai menggulung diri. Aku menatapnya. Dia menatapku. Gadis kecil di belakang mulai bergumam sendiri. Kenapa jadi begini? Kenapa aku mulai merasa tak masuk akal? Kenapa? Aku punya pengakuan seperti ini. Aku hanya ingin pulang. Aku ingin bertemu orang tuaku. Kenapa kau bersikeras ingin membunuhku? Aku menatap gadis yang menoleh ke arahku itu. Kepalaku serasa mau meledak. Kau juga masuk ke dunia ini, kan? Gadis itu juga tertegun. Dia menatapku sejenak lalu mengangguk. Tapi aku sama sekali tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Melihat hitungan mundur yang hampir berakhir, aku berkata dengan cemas. Kau adalah protagonisnya. Hanya dengan membunuhmu, percuma saja. Semuanya akan terulang kembali. Bagaimanapun aku mencoba, aku tak bisa kabur dari sini. Tugas yang kau pikir sudah selesai itu adalah awal dari putaran berikutnya. Sebenarnya, aku sudah dibunuh olehmu berkali-kali. Ini adalah yang terakhir kalinya. Tapi jika kali ini kau membunuhku, kita berdua akan mati. Mendengar ucapan gadis itu, dalam sekejap kesadaranku, aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Gadis itu mulai menjelaskan lebih lanjut. Kau bilang sistem memberimu tugas untuk membunuh protagonis. Coba kau pikirkan. Apakah sistem benar-benar memberitahumu sejelas itu? Kata-kata gadis itu menyadarkanku. Tugas yang diberikan sistem padaku sebelumnya adalah membunuh target. Tidak pernah sekalipun disebutkan bahwa target tersebut pasti adalah protagonis novel. Faktanya, selain gadis ini, masih ada 5 penyintas lainnya yang bersembunyi di rumah. Mungkin saja target yang dimaksud ada di antara mereka. Saat aku ragu, penghitung waktu mundur 5 menit sistem dimulai. Di tengah kekacauan pikiranku, aku tiba-tiba teringat satu poin yang sangat penting. Yaitu, berdasarkan pengalamanku bermain game single player selama ini. Di game single player, tidak mungkin ada 2 pemain. Jadi, gadis kecil ini pasti bukan pemain, melainkan sesuatu yang lebih menyesatkan. Apa yang dikatakannya tampak seperti sedang bertukar informasi denganku. Sebenarnya dia menyesatkanku untuk mengulur waktu. Memikirkan itu, aku tak ragu lagi. Langsung saja ku tampar dia. Tak lama kemudian, sistem sialan itu berbunyi lagi. Misi selesai, permainan berakhir. Setelah itu, kesadaranku terasa kabur lagi. Cahaya kembali melintas di depan mataku. Saat tersadar, aku sudah kembali di atas sofa, sambil memegang ponsel. Di layar ada novel tentang si pembunuh hitam itu. Di balik novel itu ada video tentang reinkarnasi menjadi si pembunuh hitam. Setelah berpikir sejenak, aku tetap memberikan like pada novel dan video itu. Kalau tidak, nanti kalau terulang lagi,
Aku tak akan sanggup menanggungnya.